Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Al-Kadun dalam sesi perkuliahan manajemen publik. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang New Public Management. Semoga bermanfaat dan menikmati sesi perkuliahan ini. Pertama, apa sih fokus manajemen publik? Wilson mendesak agar ilmu administrasi publik segera mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang oleh dunia bisnis. Perbaikan kualitas personil pada tubuh pemerintah, aspek organisasi, dan metode-metode kepemerintahan. Jadi, pada dasarnya Wilson itu menyadari bahwa ada yang salah gitu ya di dalam administrasi publik atau administrasi negara, terutama karena ada banyak penyalahgunaan wewenang, KKN, maladministration, sehingga praktek administrasi negara atau administrasi publik itu cenderung tidak efektif dan tidak efisien. Oleh karena itu, saran beliau bahwa sekarang sebaiknya administrasi negara atau administrasi publik itu berorientasi kepada manajemen yang dilakukan oleh dunia bisnis. Perbaikan kualitas personil, pegawai negeri sipilnya diperbaiki, ASN-nya diperbaiki, aspek organisasi dan metode-metode kepemerintahannya harus juga diperbaiki. Fokus dari ajaran tersebut adalah melakukan perbaikan fungsi eksekutif dalam tubuh pemerintahan karena waktu itu dinilai telah berada di luar batas kewajaran sebagai akibat dari merebaknya gejala korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen bisnis. Pada intinya ada 4 prinsip dasar administrasi publik atau administrasi negara yang mewarnai manajemen publik. Pertama, pemerintah sebagai setting utama organisasi. Jadi, lokus utama dari manajemen publik itu adalah berkaitan dengan pemerintah atau organisasi pemerintah atau organisasi publik. Yang kedua, fungsi eksekutif sebagai fokus utama. Jadi, fokusnya itu fungsi eksekutif, yaitu fungsi melaksanakan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, pencarian prinsip-prinsip dan teknik-teknik manajemen yang efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi. Kompetensi administrasi ini pada dasarnya adalah kemampuan administrasi publik atau pemerintah, ya, kemampuan administrasi publik atau pemerintah atau sektor publik di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau administrasi publik atau pemerintah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, apakah itu kebutuhan sandang papan pangan, keamanan, pendidikan, kesehatan gitu ya, dan lain-lainnya, maka pemerintah atau administrasi publik itu memiliki kompetensi administrasi. Nah, untuk memiliki kompetensi administrasi ini, maka perlu dicari prinsip-prinsip manajemen atau fungsi-fungsi manajemen ya, teknik-teknik manajemen, fungsi-fungsi manajemen seperti bagaimana seorang administrator publik itu harus menguasai perencanaan atau memiliki kemampuan manajerial, yaitu kemampuan di dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan sampai pengawasan, itu harus dikuasai itu. Demikian juga teknik-teknik manajemen, apakah itu yang berkaitan dengan bagaimana mengambil keputusan, terutama mengambil keputusan, memecahkan masalah gitu ya, mengidentifikasi masalah, menciptakan alternatif keputusan dan mengambil keputusan, apakah dengan modal pohon keputusan
Ya, yang paling sederhana pengukuran apakah itu dengan fishbone, apakah itu dengan SWOT, apakah itu dengan analisis cost benefit, apakah statistik atau teknik-teknik komputer lainnya gitu yang pada dasarnya supaya eh, administrasi publik atau pemerintah gitu ya mampu memiliki kompetensi administrasi. Yang keempat yaitu metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik atau negara. Jadi pada intinya ini ya kalau mau langsung nerap karena otak, langsung bisa apa namanya itu dipahami, dilaksanakan oleh eh, oleh para peserta didik administrasi publik, maka sebenarnya akan lebih baik kalau menggunakan eh, metode perbandingan, studi banding, benchmarking gitu akan lebih baik gitu ya. Ya, jadi jangan hanya di dalam kelas saja, tapi harus berkunjung ke praktek-praktek administrasi publik, administrasi negara. Misalnya kalau mau belajar perencanaan ya ke Bapeda. Kalau bagaimana manajemen SDM ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Ya, kalau bagaimana akuntansi pemerintahan atau akuntansi keuangan ya belajarlah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah gitu. Nah, itu ke sana atau tempat-tempat lain yang bisa bagaimana supaya tetap tahu praktek dan nanti tinggal belajar teorinya gitu ya. Selanjutnya ada beberapa paradigma manajemen publik ini. Pertama, gitu, pemerintah diajak mengembangkan sistem rekrutmen, ujian pegawai, klasifikasi jabatan, promosi, disiplin, dan pensiun secara lebih baik. Manajemen sumber daya manusia dan barang dan jasa harus diupayakan akuntabel agar tujuan negara dapat tercapai. Lalu dikembangkan prinsip-prinsip manajemen yang diklaim sebagai prinsip-prinsip universal yang dikenal sebagai post-corrupt. Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting yang merupakan karya besar dari Luther Gulick dan Londal Urwig pada tahun 1937. Prinsip-prinsip ini kemudian dikritik oleh Simon dalam bukunya Administrative Behavior yang mengajak para ahli tidak hanya mendasarkan dirinya pada aspek normatif sebaiknya apa yang dilakukan sebagai yang diajarkan dalam rasional, tetapi harus melihat kenyataan yang terjadi dalam satu fungsi manajemen yang penting yaitu pembuatan keputusan. Nah, kalau ini Herbert Simon ini lebih menekankan bagaimana cara membuat keputusan yang baik itu. Kritik ini telah memberikan ruang bagi kemunduran pengembangan fungsi manajemen publik waktu itu. Karena para ahli politik akhirnya melihat administrasi publik sekaligus manajemen publik sebagai kegiatan politik atau lebih merupakan bagian dari ilmu politik. Makanya si Herbert Simon ini menarik kembali ya ketika paradigma paradigma bahwa yang namanya administrasi publik itu merupakan bagian dari ilmu politik gitu. Kenapa? Karena lebih menekankan bagaimana cara melakukan pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan. Karenanya fungsi manajemen publik tidak perlu diajarkan secara normatif atau tidak perlu lagi melihat fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai sesuatu yang universal. Paradigma keempat setelah tidak menyetujui kritikan para ilmu politik, ahli ilmu politik, konsep manajemen harus dikembangkan seperti didirikan oleh School Business dan Administrasi Publik serta Jurnal Administratif Science Quarterly di Cornell University Amerika Serikat. Isu penting manajemen publik pertama, privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. Rasionalitas dan akuntabilitas, perencanaan dan kontrol, keuangan dan penganggaran, dan produktivitas sumber daya manusia. Inilah isu-isu yang penting yang pada intinya akan membawa privatisasi gitu ya. Sebagai bagian yang sangat penting dari administrasi publik, public management merupakan bidang kajian yang lebih luas, di mana administrasi publik tidak hanya membatasi dirinya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja, tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik.
berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik pemerintahan maupun sektor di luar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari keuntungan, non-profit sektor, organisasi publik melaksanakan kebijakan publik. Public management memanfaatkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik. Maka ia berarti memfokus sendiri pada managerial tool, teknik, knowledge, and skill yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program atau kebijakan. Karakteristik manajemen publik menurut Menegue. Pertama adalah separation of strategic policy from operational management. Public management lebih banyak terkait dengan tugas-tugas operasional pemerintah daripada peran perumusan kebijakan. A concern with result rather than process and procedure. Public management lebih berkonsentrasi pada upaya mencapai tujuan daripada upaya berkutat pada proses dan prosedur. Yang ketiga, orientation the need of customer rather than those of bureaucratic organization. Public management atau public management lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan daripada kebutuhan birokrasi. Yang keempat, withdrawal from direct service provision in favor of a steering or enabling role. Public management menghindari diri dari berperan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan peran utamanya memberikan arahan saja atau pemberdayaan kepada masyarakat. Yang kelima, transform bureaucratic culture change to entrepreneurial management culture. Public management mengubah diri dari budaya birokrasi ke budaya entrepreneur. Arah manajemen publik itu adalah yang pertama, hands-on professional management. Pelayanan tugas manajemen pemerintahan diserahkan kepada manajer profesional. Explicit standard and measure of performance. Adanya standar ukuran kerja yang jelas. Kalau sekarang ada IQ, indikator kerja utama, dan ada indikator kerja tambahan. Greater emphasis on output control, lebih tekan pada kontrol hasil atau keluaran. Yang keempat, a shift to disintegration of unit in the public sector, adanya pembagian tugas ke dalam unit-unit yang di bawah. Yang kelima, a shift to greater competition in public sector, ditumbuhkannya persaingan di tubuh sektor publik. Yang keenam, a stress on private sector style of management practice, lebih menekankan diterapkannya gaya manajemen sektor privat. Yang ketujuh, a stress of greater discipline, parsimony is resources use, lebih menekankan pada kedisiplinan yang tinggi dan tidak boros dalam menggunakan berbagai sumber. Sektor publik sebagiannya bekerja lebih keras dengan sumber-sumber yang terbatas, to do more with less. Adapun tujuan dari manajemen publik, ini menurut Raini itu public management aims to achieve skill and improve accountability. Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik, lebih efisien, pegawainya lebih berkeahlian, dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Menurut Graham Hayes, public management are concerned with efficiency, accountability, goal achievement, dozen of other managerial and technical question. Manajemen publik lebih bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, accountable, dan tujuannya tercapai, serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis. Ada beberapa tahapan perkembangan manajemen publik, yaitu ada the minimal state. Tahap yang kedua itu unequal partnership between government and the charitable and private sector. Yang ketiga itu the welfare state, dan yang keempat adalah the plural state. The minimal state pada intinya bahwa negara itu berperan minimal, sangat minim ya. Negara itu lebih baik jangan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, tapi akan lebih baik itu kalau negara itu hanya bergerak di bidang
misalnya membuat peraturan perundangan, membuat kebijakan, lalu menegakkannya saja gitu. Membuat regulasi dan menegakkannya gitu. Itu the minimal state. Lalu ada unequal partnership between government and the charitable and private sector. Nah, ini dimulai abad ke-20 yang ditandai dengan perubahan ideologi dari konservatisme tradisional dari abad ke-19 menuju reformisme sosial di abad ke-20 yang berisi 3 unsur nih. Pertama, bahwa masalah sosial dan ekonomi tidak lagi difokuskan pada isu individual, tetapi pada isu sosial yang menyangkut setiap orang. Yang kedua, adanya pengakuan bahwa negara punya peran penting paling sedikit dalam penyediaan pelayanan publik. Dan yang ketiga, bahwa di mana negara tidak dapat menyediakan pelayanan kepada publik, maka sektor karitas atau swasta diundang sebagai upaya pendana. Nah, yang kedua ini memang ada yang harus dilakukan oleh pemerintah itu. Ya, ketika unequal partnership between government and charitable and private sector ini, kalau seandainya pemerintah tidak mampu, maka bisa mengundang itu pihak komunitas atau pihak atau karitas atau pihak swasta itu di dalam menjalin kemitraan untuk bersama-sama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, dan yang ketiga ini welfare state ini adalah model yang berjalan antara tahun 1945 dan 1980 yang melandasi ada keyakinan bahwa penyediaan pelayanan yang dilakukan oleh sektor karitas dan swasta telah gagal karena adanya fragmentasi dan duplikasi peran penyedia pelayanan serta adanya kerja efisien dan kerja efisien pengelolaan pelayanan kepada publik. Konsepnya semua kebutuhan akan pelayanan publik ditangani oleh pemerintah, mulai dari yang sederhana sampai yang besar. Pelayanan ini dikelola oleh para kader profesional dari dinas publik dengan cara yang profesional dan objektif. Nah, kalau tadi ternyata di minimal state peran pemerintah sangat sedikit, tapi ketika pada tahap kedua itu pemeran pemerintah diberikan lagi kepada pemerintah untuk pelayanan publik, tapi bisa bekerjasama dengan faktor karitas atau sektor karitas atau sektor swasta gitu ya. Nah, kalau di welfare state ternyata kalau diserahkan kepada karitas maupun pada sektor swasta itu menyebabkan pelayanan publik tidak efisien. Makanya diambil alih lagi semua oleh pemerintah gitu ya. Semua pelayanan itu untuk meningkatkan kesetaraan. Nah, tahap keempat itu ada the plural state. Model ini berjalan sejak tahun 1970-an sampai sekarang, di mana partai konservatif di Inggris mulai melontarkan kritik atas konsep negara kesetaraan yang dinilai tidak mampu memberikan kepuasan pada warganya. Yang menjadi acuan utama model plural state adalah karena model ini dinilai terlampau memusatkan diri pada nilai ekonomi dan pemotongan anggaran daripada penyediaan pelayanan efektif dan melebihkan prioritas sektor swasta serta teknik manajemen swasta di atas kemampuan sektor publik dan administrasi publik. Nah, ini ya, ketika ada dikritik kembali welfare state tadi, muncul plural state, di mana plural state itu pada dasarnya yang membenamkan pemerintah mengagungkan sektor swasta, padahal baik sektor pemerintah, sektor swasta bisa terkena penyakit juga, bisa terkena penyakit maladministration atau abuse of power, sama bisa penyalahgunaan wewenang atau kesalahan praktik administrasi. Dua-duanya bisa ya, tapi sayang sekali itu ya, sekarang itu ketika new public management ini malah mendorong pelayanan publik itu diserahkan kepada swasta, atau paling minimal gaya manajemen bisnis ini, gaya sektor swasta itu diterapkan dalam sektor publik. Beberapa pandangan terhadap perkembangan manajemen publik. Pertama, ada manajemen normatif, menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang manajer dalam proses manajemen. Nah, itu misalnya dalam proses manajemen itu harus sebaiknya menjalankan fungsi-fungsi manajemen, dilakukan perencanaan terlebih dahulu, dilakukan pengorganisasian, dilakukan penggerakan, baru pengawasan. Lalu ada manajemen deskriptif, menggambarkan apa yang senyatanya dilakukan oleh seorang manajer ketika menjalankan tugasnya. Ada manajemen strategi, menggambarkan suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran. Gimana caranya itu? Nah, maka bacalah manajemen strategi itu. Ada manajemen publik, menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan senyatanya pernah dilakukan oleh para manajer publik di instansi pemerintah. Dan yang kelima,
manajemen kinerja menggambarkan bagaimana merancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, termasuk kinerja organisasi sektor publik. Ya, bukan hanya sektor swasta saja. Tema sentral manajemen publik, upaya mereformasi sektor publik agar tujuan dapat dicapai lebih efektif, efisien, dan ekonomis, semata-mata hanya menunjukkan kepada kita tentang hubungan antara negara dan pasar. Dan tekanan lebih efektif ditujukan pada adanya dominasi preferensi individu terhadap penyediaan barang dan jasa atas preferensi kolektif. Kita perlu menyadari bahwa pemerintahan yang modern itu bukan hanya sekedar mencapai tujuan secara efisien, tapi tentang hubungan akuntabilitas terhadap negara dengan warga negaranya, yaitu warga negara meminta agar tidak diperlakukan hanya sebagai konsumen dan pelanggan, tetapi mereka juga memiliki hak untuk menuntut pemerintahnya bertanggung jawab atas tindakan yang diambil atau kegagalan dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Warga negara menghendaki pemberian pelayanan yang efisien, pengenaan pajak yang rendah, dan sebagainya, tetapi mereka juga menginginkan agar hak-haknya dilindungi, suaranya didengar, nilai-nilai dan preferensinya dihargai. Sanksi mutlak yang ada di tangan warga negara atas rendahnya mutu pelayanan yang diperoleh adalah dengan menolak dan menuntut mundur kepada mereka yang secara politis bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan yang bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan warga negara. Penyediaan anggaran yang cukup, persaingan, penetapan standar mutu kerja, dan sebagainya mungkin dibutuhkan untuk mewujudkan manajemen yang baik dan pemanfaatan sumber-sumber yang efisien. Tetapi bila upaya perbaikan ini menghasilkan yang tidak sesuai dengan harapan warga, maka warga sebagai pemilih dalam pemilu akan memberontak dan tidak memilih lagi. Bagaimana sejarah New Public Management itu muncul? Owen Hayes menyajikan dalam Public Management and Administration bahwa pada awal tahun 1990-an kita telah menyaksikan adanya suatu transformasi dalam tubuh sektor publik di negara-negara maju, yaitu perubahan bentuk administrasi publik dari yang kaku, hierarkis, dan birokratis menuju ke bentuk manajemen publik yang lebih fleksibel dan berbasis pasar. Ini bukanlah sekedar perubahan kecil tentang gaya manajemen, tetapi perubahan mendasar tentang peran pemerintah dalam masyarakat dan hubungan antara pemerintah dengan warganya. Administrasi publik tradisional telah dikritik baik secara teoretik maupun praktik, sehingga memunculkan paradigma baru yang kemudian dikenal dengan istilah public management atau New Public Management. Prinsip-prinsip New Public Management: pertama, pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik. Yang kedua, penggunaan indeks kinerja. Yang ketiga, tekanan yang lebih besar pada kontrol output. Yang keempat, pergeseran perhatian ke unit yang lebih kecil. Yang kelima, pergeseran ke kompetensi yang lebih tinggi. Keenam, penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen. Dan yang ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. Apa sih NPM? NPM atau New Public Management pada dasarnya suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Pada intinya bagus ya. Nah, jadi sekali lagi pada dasarnya ada suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Kan bagus itu. Apa sih orientasi dari NPM? Orientasi NPM adalah orientasi the drive, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam penggunaan kinerja. Yang kedua, orientasi downsizing dan decentralization, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan memendelegasikan otoritas kepada unit-unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan tepat. Lalu yang ketiga, orientasi nah ini orientasi downsizing dan decentralization tadi adalah sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam membentuk konstruksi organisasi NPM. Orientasi Insight and Excellence, yaitu mengutamakan kerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, orientasi public service, yaitu menekan pada kualitas, misi, dan nilai yang hendak dicapai organisasi publik. Memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi user dan warga masyarakat, termasuk
wakil-wakil mereka menekankan social learning dalam pemberian pelayanan publik dan menekanan pada evaluasi kinerja secara bersambungan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Alasan munculnya paradigma NPM menurut Owen gitu ya. Pertama, administrasi publik tradisional telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga perlu diubah menuju ke orientasi yang lebih memuaskan perhatian pada pencapaian hasil dan akuntabilitas. Yang kedua, adanya dorong yang kuat untuk mengganti tipe birokrasi klasik yang kaku menuju ke kondisi organisasi publik, kepegawaian, dan kerjaan yang lebih luas. Yang ketiga, perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara jelas dan juga perlu ditetapkan alat ukur keberhasilan kinerja lewat indikator kinerja. Yang keempat, perlunya para pegawai senior lebih berkomitmen politik pada pemerintah yang sedang berkuasa daripada bersikap netral atau non-partisan. Yang kelima, fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan dengan tuntutan dan signal pasar. Dan yang keenam, adanya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi pemerintah dengan melakukan kontrak kerja dengan pihak lain dan privatisasi. Alasan NPM ini semakin membesarnya anggaran pemerintah karena terlalu gemuknya pemerintah, selalu banyak membayar gaji, membayar tunjangan gitu ya, termasuk juga membayar biaya operasional yang dilakukan oleh banyaknya anggota pemerintahan itu. Rendahnya mutu kinerja pemerintah dan adanya nilai ideologi yang bersifat non-fiktif terhadap perubahan paradigma pemerintahan. Adanya gelombang perubahan paradigma pemerintahan itu sendiri merupakan tekanan perubahan tidak hanya karena ia merupakan perubahan yang fundamental dalam nilai sektor publik, tapi juga karena ia memberikan peluang bagi perumus kebijakan untuk menemukan solusi terhadap tekanan yang positif, meningkat mutu kinerja positif, ataupun tekanan yang negatif, mereduksi ukuran dan peran pemerintah. Nah, ini sudah 7 kali NPM itu seperti yang kita bahas ya. Nah, pada dasarnya setelah NPM itu setelah revenue governance berubah menjadi governance nih. Bagi warga negara yang paling penting adalah terciptanya hukum yang adil dan ketertiban sosial. Yang hal lain itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintahan yang sah yang kuat. Istilah governance merefleksikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Konsep governance tidaklah dimaksudkan untuk menggantikan konsep new public management, akan tetapi lebih menekankan kesadaran kita bahwa pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang memenuhi 4 persyaratan utama, yaitu yang kuat legitimasinya, akuntabel, kompeten, dan respect terhadap hukum dan hak asasi manusia. Menurut Stoker, istilah government menunjukkan pada the formal institution of state, monopoly of legitimate coercive power, its ability to make decisions, and its capacity to enforce them. For the formal and institutional processes which operates at the level of the nation state to maintain public order and facilitate collective action. Menurut istilah governance menunjukkan pada a change in the meaning of government, referring a new process of governing, a change condition of order rule for the new method by which society is governed. Stoker memandang perbedaan government dan governance hanya pada prosesnya, bukan pada outputnya. Akhirnya Stoker dan pakar lainnya setuju untuk mengatakan bahwa governance itu menunjukkan pada pengembangan gaya menjalankan pemerintahan dalam mana antara sektor publik dan privat telah menjadi kabur. Esensi governance pada fokusnya yaitu mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi tergantung pada bantuan dan sanksi pemerintah. Nah, governance itu kan seperti yang pernah kita bahas, bahwa governance ini pelaku penyelenggaraan negara itu ada 3, bukan hanya sektor publik atau pemerintahan saja, tapi ada sektor swasta dan ada sektor komunitas atau civil society. Sehingga kaburlah itu antara batas antara pemerintah dan sektor swasta atau sektor privat. Konsep governance lebih tertuju pada kreasi suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diimposisikan keluar, tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain.
Nah, konsep governance ini pada dasarnya bisa merupakan as the minimal state, as the corporate governance, as the new public management, as the good governance, as the social cybernetic system, dan as self-governing network. Profesi-profesi yang dikembangkan oleh konsep good governance. Governance refer to set of institution and actor that are drawn from but also by government. Governance recognize the blurring of boundaries and responsibilities for taking social and economic issues. Governance identifies the power definite involved in the relation between institutions involved in collective action. Governance is about autonomous self-governing network of actors. Governance recognizes the capacity to get things done, which does not rest on the power of government to command or use its authority. It sees government as able to use new tools and techniques to steer and guide. Ya, ini apa sih public setelah ada good governance maka muncul ada public domain ya. Nah, ini apa yang katakan SWOT dan Ranson sebagai arena atau organisasi untuk mengejar atau memenuhi nilai kolektif. Jadi public domain ini termasuk NPM juga. Public domain ini diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar, di mana kebutuhan berbagai kebutuhan pelayanan publik masyarakat atau redistribusi sumber tidak dapat disediakan oleh pasar. Public domain juga diperlukan untuk memenuhi nilai-nilai khas yang harus ada pada sikap manajemen sektor publik, yaitu equity dan equality. Dengan bahasa lain, manajemen sektor publik tidak hanya ditujukan untuk mencapai tujuan sektor publik secara efektif, efisien, tapi juga secara adil dan merata. Nah, ini adanya public domain itu. Kalau yang good governance atau new NPM itu hanya mengandalkan bagaimana supaya efektif efisien, tidak ada adil dan merata ya. Alasan public domain diperlukan ketidaktepatan model-model manajemen sektor swasta untuk mengkaji manajemen sektor publik sehingga diperlukan model yang khusus atau tersendiri. Penyusunan model manajemen sektor publik dapat dimulai dengan menetapkan tujuan-tujuan, persyaratan dan tugas-tugas publik domain. Mengatasi dilema yang ada agar dapat tersusun model manajemen sektor publik yang tepat. Menyusun suatu pendekatan manajemen domain publik yang khas dan jelas tujuan-tujuannya, persyaratan-persyaratnya, tugas-tugas, dan termasuk pula dilema yang dihadapinya. Ketidaktepatan model manajemen sektor swasta untuk mengkaji manajemen sektor publik sehingga diperlukan sendiri. Nah, mohon maaf ini terus. Nah, sekarang yang selanjutnya ada yang namanya strategic management. Jadi setelah ada MPM, lalu ada good governance, lalu ada public domain. Nah, sekarang ada strategic management. Manajemen sektor privat selalu berada dalam kondisi persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk yang bisa mencapai kinerja organisasi secara optimal, maka diperlukan terus-menerus faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala atau tantangan yang ada pada organisasi sektor privat tersebut. Pasar dan kegiatan pemasaran adalah merupakan peran yang cukup kritis di sektor privat karena menyangkut hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Hal ini sama dengan sektor publik, yaitu hubungan antara organisasi publik dengan mereka yang menggunakan jasa pelayanannya, yang bertindak sebagai customer. Sektor privat akuntabilitas ada di pasar, sedangkan sektor publik akuntabilitas lebih luas dan mendalam, yaitu bertanggung jawab pada pada publik secara luas dan partai individu dengan dimensi yang luas. Akuntabilitas publik dilakukan lewat proses politik guna merespon berbagai suara masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang apa saja yang diambil oleh para pelaku sektor publik. Sektor privat berhubungan dengan publik dalam pasar. Bila ia menghadapi tuntutan, tekanan, dan protes dari publik, maka semuanya ini adalah masalah yang dihadapi. Mungkin salah satunya adalah dengan exit dari pasar, sedangkan sektor publik, tuntutan, tekanan, dan protes dari publik adalah merupakan suara
voice yang punya hak yang harus dibina dan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh aparat pemerintah. Political process, proses politik adalah merupakan persyaratan dasar bagi manajemen domain publik. Proses politik adalah merupakan sarana bagi penentuan kebutuhan politik sebagai arena perbedaan politik. Tujuan dari public domain publik adalah merupakan arena dan organisasi bagi upaya pencapaian tujuan kolektif atau era di mana nilai-nilai kolektif hendak diperoleh. Demokrasi adalah merupakan nilai dasar bagi manajemen domain publik. Organisasi publik bekerja untuk menyediakan dan memberikan berbagai pelayanan yang terbuka oleh pemilihan kolektif lewat proses politik. Keputusan-keputusan dalam domain publik diambil lewat proses politik, seperti misalnya lewat debat, diskusi, tekanan, dan protes. Setiap tindakan yang berada pada tataran domain publik harus dapat dipertanggungjawabkan pada publik. Tugas-tugas pemerintah,